Kita berada di Israel. Sungguh menakjubkan berada di sini dan saya sedikit gugup. Saya telah berbicara tentang 7 keajaiban salib di banyak negara dalam beberapa tahun terakhir, tapi tidak pernah di Israel sebelumnya. Hari ini kita menuju Yerusalem. Kita akan mencari ketujuh lokasi di mana Yesus menderita untuk menemukan artinya bagi kita hari ini. Selamat datang di 7 keajaiban di Yerusalem. Yerusalem, kota Bait Allah kuno dari Raja Daud dan Salomo, adalah sebuah kota modern hari ini dengan lebih dari 760.000 penduduk. Terdiri dari 520.000 orang Yahudi, 240.000 orang Muslim, dan sekitar 16.000 Kristen. Sejarah Yerusalem berbisik di angin dan terlihat di kota tua di mana setiap batu memiliki ceritanya sendiri untuk diceritakan. Ini adalah Yerusalem, ibu kota Israel. Ini adalah salah satunya kota di dunia yang memiliki 70 nama berbeda, masing-masing mengekspresikan kasih tanpa syarat. Ini adalah kota yang disebut pusat dunia pada peta lama dan dipuja sebagai pengantin muda pada hari ini. Yerusalem adalah sebuah kota dengan sejarah yang kaya dan penuh gairah. Kota ini merupakan salah satu tempat terpenting bagi orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. Ini menjadikan Yerusalem kombinasi unik dari budaya, orang, dan warna. Hal ini jelas terlihat di sini di Museum Israel. Gulungan kitab Laut Mati yang terkenal di dunia adalah beberapa dari banyak hal dipamerkan di sini. Dan ada juga model skala besar Yerusalem sebagai kota yang terlihat seperti pada zaman Yesus. Pembangunan model skala Yerusalem yang lama diawasi oleh Profesor Avi Yonah dari Hebrew University. Model skala dibangun berdasarkan informasi yang ditemukan dalam tulisan Flavius Josephus, seorang cendekiawan Yahudi Roma yang hidup pada abad pertama dan juga pada Perjanjian Baru, dan sumber Yahudi seperti Misna dan Talmud. Bagian paling mengesankan dari model skala ini adalah tentu saja model bait suci kedua yang dibangun oleh Raja Herodes dan yang dibangun dari 3 jenis marmer yang berbeda. Tapi mengapa kita di sini? Jika kita ingin memahami di mana Yesus 7 kali mencurahkan darah untuk kita, maka kita harus memperdalam pengetahuan pada apa yang terjadi dalam bait Allah pada Yom Kippur, hari pendamaian yang besar. Hari pendamaian ini adalah satu-satunya hari pada tahun Imam Besar. Berpakaian lenar halus, dibenarkan masuk dalam tempat Maha Kudus di dalam bait Allah dengan darah korban binatang. Dia harus memercikan darah itu 7 kali ke atas tutup emas tabut perjanjian yang disimpan di dalam ruang Maha Kudus. Kemudian, ia harus memercikan darah itu ke tanah di depan tabut itu. Memercikan darah pada tutup emas tabut perjanjian sebagai tanda untuk surga bahwa korban tahunan untuk pendamaian telah dilakukan. Tapi mengapa imam besar perlu memercikan bumi dengan darah juga? Pemercikan 7 kali lipat pada hari raya pendamaian adalah suatu lambang nubuatan bahwa darah Yesus akan meresap ke bumi di 7 masa pada hari Jumat Agung. Dalam hal ini, kita akan mencari 7 lokasi di mana Yesus berdarah dalam rangka untuk menemukan apa artinya bagi kita hari ini. Tidak akan mudah untuk menemukan lokasi di mana Yesus mencurahkan darah bagi kita. Dalam 2000 tahun terakhir, Yerusalem telah dihancurkan dan dibangun kembali berkali-kali. Yerusalem lama dari zaman Yesus terkubur sekitar 10 meter di bawah Yerusalem zaman modern. Beberapa tahun lalu, fondasi dan beberapa tembok benteng Istana Herodes ditemukan di daerah benteng Yerusalem. Ini adalah lokasi yang indah untuk bermeditasi pada latar belakang 7 keajaiban salib. Mereka yang membaca Alkitab akan menemukan bahwa Allah sepenuhnya memegang kendali atas semua yang terjadi di Golgota. Tuhan tidak meninggalkan apa-apa pada kesempatan di 18 jam terakhir kehidupan Yesus.
Rasul Petrus menyatakan 2 kali bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam 18 jam terakhir itu benar sejalan dengan kehendak Allah, dan bahwa segala sesuatu telah ditentukan sebelumnya olehnya. Allah sendiri yang menulis naskah untuk 18 jam terakhir kehidupan Yesus. Pada hari pertama Pentakosta, Petrus telah sepenuhnya diyakinkan ketika dia berfirman, Yesus yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan telah kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kemudian dia berkata sekali lagi, sebab sesungguhnya di kota ini berkumpul bersama melawan hamba kudusmu Yesus untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Petrus dan para rasul melihat tangan Allah dalam 18 jam terakhir dalam kehidupan Yesus. Allah tidak meninggalkan apa-apa pada kesempatan yang paling penting dalam sejarah dunia. Raja Herodes, Pontius Pilatus, tentara Romawi, dan para pemimpin Yahudi tidak punya pilihan selain untuk melaksanakan rencana Allah yang telah ditetapkan. Ketujuh momen di mana Yesus mencurahkan darah juga ditentukan oleh Allah. Masing-masing dari mereka adalah tindakan kenabian, diramalkan ratusan tahun sebelumnya, diinginkan dan diilhami oleh Allah, dan dieksekusi oleh prajurit Romawi yang berdosa. Saya sedang dalam perjalanan ke Taman Getsemani, di mana pertempuran paling dramatis dalam sejarah dunia terjadi, tempat di mana keringat Yesus jatuh sebagai tetes darah ke bumi. Saya rasa ini adalah salah satu tempat paling mengesankan di Yerusalem. Puncak Gunung Zaitun, di mana kita berada sekarang, adalah sekitar 200 kaki lebih tinggi dari sisa kota. Pemandangan menghadap ke kota tua sangat fenomenal. Saya pikir apa yang paling menyentuh saya adalah mengetahui bahwa Yesus menghabiskan malam terakhir sebelum kematiannya di sini, Taman Getsemani. Getsemani berarti pemeras zaitun, tempat di mana zaitun dihancurkan sampai kulit pecah dan jus merah mengalir keluar. Itulah yang terjadi pada Yesus di Taman Getsemani. Disinilah pertempuran paling dramatis dalam sejarah manusia terjadi. Lukas 22 menggambarkannya seperti ini. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata pada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelepar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan padanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Alkitab mengatakan bahwa Yesus mencurahkan darah untuk pertama kalinya di lokasi ini. Keringat jatuh seperti tetesan darah yang banyak ke tanah. Sekarang kita tidak membahas mungkin atau tidak Anda dapat berkeringat seperti tetes darah. Fenomena darah berkeringat secara medis dikenal sebagai hematidrosis. Ada beberapa vena di sekitar kelenjar keringat yang dapat terkontraksi di bawah tekanan yang ekstrim. Ketika emosi ekstrim mereda, pembuluh darah ini meluas ke titik meledak. Darah kemudian mengalir ke kelenjar keringat, di mana ia bercampur dengan keringat dan kulit mengeluarkan darah. Pilot di jet tempur terkadang membuat manuver ekstrim yang menyebabkan tekanan seperti itu, dan mereka mulai berkeringat darah. Pertanyaannya bukan apakah mungkin bagi Yesus memiliki darah yang berkeringat. Pertanyaan sebenarnya adalah, pertempuran semacam apa yang Yesus alami ketika ia mulai keringat darah? Itu terjadi di Getsemani ketika Yesus memohon Bapanya untuk menghapus cawan darinya. Apa yang ada di cangkir itu yang menyebabkan Yesus sepertinya cemas? Tentu saja Yesus tertekan memikirkan tentang penderitaan yang akan dia lalui. Tapi ada sesuatu yang ia takuti sehingga menyebabkan dia berkeringat darah. Johann Sebastian Bach memberitahu pada kita jawabannya di Saint Matthew Passion. Juru selamat jatuh di hadapan Bapanya. Dia menyiapkan cawan kepahitan kematian untuk diminum, di mana dosa dunia ini dicurahkan dan tidak berbau. Cawan yang dikhawatirkan Yesus dipenuhi dengan dosa dari seluruh dunia. Allah meminta Yesus untuk minum cawan untuk kita. Di sini di Getsemani,
Semua dosa kita diperas bersama ke dalam satu cawan, yang secara harfiah berarti pemerasan zaitun. Dosa dari pemerkosa serial dan diktator yang tidak manusiawi Adolf Hitler, sebanyak 6 juta orang Yahudi dibunuh dengan gas. Semua dosa kita, dari Adam sampai ke anak yang paling baru lahir, diperas bersama ke dalam cawan ini yang diadakan di hadapan Yesus. Yesus tahu bahwa jika dia minum cawan itu, dia akan mengalami nasib yang sama seperti domba yang dikorbankan. Dosa seluruh dunia akan diletakkan di atasnya. Tetapi Yesus adalah manusia tanpa dosa. Dia membenci dosa. Dia berseru pada Allah dan memintanya untuk melepaskan cawan ini daripadanya. Dia berkata, "Bapa, bukankah ada cara lain untuk menyelamatkan dunia?" Allah menjelaskan kepada Yesus bahwa tidak ada cara lain untuk membebaskan dunia dari dosa-dosanya. 3 kali Yesus meminta Allah untuk melepaskan cawan darinya. Tetapi kemudian dia juga berkata, "Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Apakah Anda tahu bahwa dalam Alkitab dosa disebut sebagai sengat kematian? Ketika Yesus mulai minum cawan di tempat kita, sengat kematian secara mendalam menembus jiwa Yesus, roh dan tubuhnya. Yesus dihadapkan dengan dosa-dosa kita ke dalam semua bidang kehidupannya yang tanpa dosa. Ia dijadikan dosa oleh dosa kita. Seolah-olah dia berada di tengah sebuah film. Dosa kita diproyeksikan karantinanya seperti itu. Dia menanggapinya semua indera dan emosinya. Ketika Yesus mulai meminum cawan yang penuh dengan dosa kita, menyesap dengan tegukan, Alkitab mengatakan bahwa ia telah mati pada saat itu. Dia mencicipi kebencian haus darah pembunuh, tetapi juga kepanikan yang tiba-tiba dari para korban. Dia mencium bau darah yang ditumpahkan dengan tak bersalah dan merasakan sperma yang secara kasar dicurahkan ke dalam mulutnya. Dia mendengar teriakan ketakutan dan melihat hasil dosa di dalam semua ciptaan. Dia, orang yang sepenuhnya murni dalam semua emosinya, dihadapan dengan emosi yang asing baginya, ketakutan, kebencian, dan melumpuhkan kesedihan. Apa yang Yesus alami di sini tidak lebih dari sekedar penglihatan neraka. Markus menguraikan bagaimana Yesus amat penuh duka cita, bahkan sampai kematian. Markus menggunakan kata Yunani yang secara harfiah berarti keadaan menyedihkan tanpa Allah di neraka. Inilah yang sebenarnya Yesus alami di Taman Getsemani. Semua kekuatan iblis dan penguasa kegelapan menerkam Yesus untuk mengejek dia, untuk menuduh dia, untuk mengutuk dia, dan untuk menyiksanya. Getsemani tidak lebih dari sekedar pengalaman neraka yang mengerikan bagi manusia tanpa dosa. Semua dosa kita diperas bersama dalam satu cawan yang Yesus minum untuk kita. Semua orang yang percaya bahwa Yesus melakukan ini untuk menyelamatkan kita akan mengalami bahwa ada kekuatan ilahi dalam darah anak domba. Maka, Anda akan menerima mukjizat pertama Anda dari salib. Melalui darah Yesus, cawan kehidupan Anda, hati Anda akan dibersihkan dari segala dosa. Anda tidak perlu lagi menanggung perasaan bersalah, rasa malu, dan penghukuman Anda. Anda tidak perlu lagi membayar untuk kesalahan yang telah Anda buat. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak peduli dari mana Anda berasal. Allah sedang menunggu Anda untuk mengusir setiap dosa dan setiap beban melalui keajaiban pertama salib. Keajaiban pengampunan. Tidak ada agama yang dapat membebaskan Anda dari dosa dan rasa bersalah yang Anda bawa. Anda hanya dapat mengalami kekuatan pengampunan melalui apa yang telah dilakukan Yesus bagi Anda. Allah sedang menunggu untuk membawa Anda ke dalam lengannya sebagai anaknya dan untuk melakukan keajaiban supranatural dalam kehidupan Anda. Silakan bergabung dengan saya dalam doa berikut. Bapa Surgawi, aku percaya pada pengorbanan yang Yesus buat bagi saya. Aku mengaku dosaku hari ini dan memberikan cangkir hidupku pada Yesus. Dia telah melihat dosaku. Dia sudah merasakan dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau minum dari cangkirku di tempatku. Dan saat ini aku dapat mengalami pengampunan dari Allah secara sempurna dari semua dosaku. Terima kasih Bapa, karena aku telah disetujui dan terima sebagai anak-Mu yang dikasihi. Melalui apa yang telah dilakukan Yesus untukku. Amin.